Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang hipertensi. Mengapa ini penting? Karena hipertensi menjadi salah satu topik yang ditanyakan dalam uji kompetensi apoteker Indonesia secara nasional, karena topik hipertensi ini masuk dalam blueprint UKAI CBT. Oleh karena itu, apoteker Indonesia khususnya adalah mahasiswa prodi apoteker yang akan mengikuti uji kompetensi apoteker Indonesia atau UKAI harus menguasai tentang hipertensi ini dengan sangat baik. Mari kita lihat bersama bagaimana data baik nasional maupun internasional terkait hipertensi ini. Dari hasil Riskesdas, kita akan melihat bahwa Riskesdas Riset Kesehatan Dasar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013, prevalensi hipertensi sangat besar, sekitar 27,8%. Dan pada tahun 2018, 5 tahun kemudian, telah meningkat menjadi 34,1%. Dari populasi Indonesia pada tahun itu adalah sekitar 260 juta jiwa, jadi sangat banyak. Begitu pula data di internasional. WHO pada tahun 2015 menyatakan bahwa 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis mengalami hipertensi. Bahkan diperkirakan pada tahun 2025 akan terdapat sekitar 1,5 miliar orang yang mengalami hipertensi dan terdapat sejumlah 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya per tahun. Jadi data ini cukup besar, baik di negara kita maupun di seluruh dunia. Institute for Health Metrics and Evaluation pada tahun 2017 juga mempublish data yang menyatakan bahwa 53,3 juta kematian di dunia ini akibat dari cardiovascular disease, sekitar 33,1%. Jadi angkanya tidak berbeda jauh, sekitar dekat-dekat dengan 33 atau 34%. Sementara penyakit yang lain bisa kita lihat masih cukup kecil, kurang dari 10%. Data penyebab kematian di Indonesia pada tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa di Indonesia yang mengalami cardiovascular disease ini ada sekitar 36,9%. Jadi memang tidak jauh dari angka 33, 34, dan 36. Kemudian apa saja sih faktor risiko penyebab kematian yang terbanyak dari cardiovascular disease itu tadi? Antara lain adalah hipertensi. Cukup banyak, di atas 20%. Selain itu ada hiperglikemia 18%-an dan yang lainnya. Artinya bahwa hipertensi ini masih merupakan penyumbang penyebab kematian yang cukup besar. Dengan besarnya beban baik nasional maupun internasional dengan penyebab kematian akibat dari hipertensi ini, maka BPJS melakukan atau membuat suatu program yang namanya adalah Prolanis, ya, program pengendalian penyakit kronis. Mencakup apa saja? Minimal hipertensi dan diabetes mellitus bisa masuk. Ini adalah sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif. Jadi proaktif dilaksanakan terintegrasi. Jadi sudah proaktif dan terintegrasi, melibatkan semuanya termasuk peserta, Vaskes, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan tentu saja biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Maka penting sekali bagi kita seorang apoteker untuk berperan serta dalam program Prolanis ini dengan menguasai salah satunya adalah hipertensi. Klasifikasi hipertensi sendiri
selama ini mungkin kita baru terpapar dengan yang terkenal adalah dari Joint National Committee on Prevention, Detection and Treatment of High Blood Pressure, ya. Jadi yang dari Amerika yaitu adalah GNC, sudah yang ke-8. Tetapi harus kita ingat bahwa teman-teman dokter yang mengelola hipertensi di Indonesia juga menggunakan kategori yang dikeluarkan oleh European Society of Hypertension and European Society of Cardiology. Jadi kita tetap harus mengetahui keduanya ini, karena keduanya memiliki kategori atau klasifikasi hipertensi yang berbeda. Contohnya di sini kita lihat, kalau JNC ini hanya membedakan antara yang namanya pasien yang normal atau optimal, yaitu tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 dan diastoliknya kurang dari 80. Tetapi kalau pada ESH dan ESC ini masih cukup banyak, yaitu ada yang namanya optimal, ya. Kemudian ada yang normal dan ada yang tinggi normal. Nah, untuk yang tinggi normal ini sudah kelihatan memang menuju hipertensi. Sedangkan yang disebut normal ini ya 120 sampai 129, dan tinggi normal ini diterjemahkan oleh JNC 8 menjadi prehipertensi, baik sistolik maupun diastoliknya. Sementara itu hipertensi kelas 1, 2, 3 dan hipertensi sistolik terisolasi ini kategori yang dipilih oleh European Society. Sementara dari JNC Amerika ini hanya hipertensi tahap 1 dan 2. Maka kalau kita lihat bersama yang namanya hipertensi kelas 1 atau ringan, ini sangat mirip dengan punyanya JNC ya, antara ESH dan ESC. Kemudian hipertensi tahap 2, JNC hanya menyatakan pokoknya di atas, sistoliknya di atas 160 dan diastoliknya di atas 100. Itu adalah hipertensi tahap 2 menurut JNC 8. Sementara bagi European Society ini masih dibedakan lagi. Ada 160 sampai 179 disebut hipertensi kelas 2 atau sedang. Kemudian ada hipertensi berat atau hipertensi kelas 3 di mana tekanan darah sistoliknya di atas 180. Sementara diastoliknya ini ya di atas atau sama dengan 100. Jadi memang lebih banyak kategori yang dimiliki oleh European Society yang mungkin sekarang ini menjadi patokan yang digunakan oleh teman-teman dokter hipertensi di Indonesia. Termasuk di sini ada kategori yang juga tidak muncul di JNC 8, yaitu hipertensi sistolik terisolasi. Jadi memang tekanan darah sistoliknya itu sudah sangat tinggi, namun diastoliknya kurang dari 90. Maka kita harus tahu persis kategori mana yang digunakan, tetapi jangan sampai ini membuat bingung, tetapi untuk memudahkan kita dalam memberikan terapi hipertensi. Sementara itu, untuk memahami hipertensi apa, pada beberapa buku-buku patologik maupun patofisiologi disampaikan bahwa hipertensi ini bukanlah merupakan faktor tunggal penyebabnya, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yang tidak bisa kita ubah adalah yang namanya faktor genetik. Sementara yang masih bisa kita upayakan untuk berubah adalah faktor lingkungan sekitar. Tetapi dua-duanya ini akan memiliki kontribusi ya sama besarnya, bahkan genetik mungkin akan jauh lebih besar ya pada terjadinya hipertensi. Yaitu apa? Kedua faktor ini bisa bersama-sama menimbulkan
setidaknya ada 3 kejadian, yaitu pengaruh pada homeostasis natrium di ginjal. Kemudian mempengaruhi terjadinya pengeluaran natrium secara inadekuat dari ginjal sehingga menyebabkan terjadinya sodium atau natrium dan water retention. Jadi begitu ada natrium kita harus ingat dia akan selalu mengajak temannya, yaitu adalah air. Maka terjadilah retensi natrium dan air, terjadi peningkatan plasma dan volume, ya. Akhirnya akan meningkatkan cardiac output. Hal ini ditambah dengan 2 kejadian yang lain, yaitu ada masalah vasokonstriksi, ya. Terjadinya tadi peningkatan plasma karena retensi dari natrium dan air juga akan menyebabkan peningkatan vascular reactivity. Dan ini juga disebabkan oleh hal yang lain, yaitu adanya gangguan pada vascular smooth muscle dan struktur, dan terjadinya peningkatan vascular wall thickness. Kedua hal ini akan mempengaruhi terjadinya peningkatan total peripheral resistance. Cardiac output yang tinggi, peningkatan total peripheral resistance akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Juga jangan lupa patofisiologi pada hipertensi juga dipengaruhi oleh faktor yang lain. Jika tadi faktor genetik mempengaruhi retensi natrium, volume cairan yang bertambah, preload yang meningkat, yang akhirnya menyebabkan curah jantung meningkat, jangan lupa asupan natrium yang berlebih juga berperan pada retensi natrium. Oleh karena itu, salah satu nanti untuk mengurangi dan tata laksana hipertensi pasti akan mengikutkan pengelolaan asupan natrium yang bisa dikurangi. Jangan lupa bahwa ada peran dari saraf simpatis dan sistem renin angiotensin aldosteron, yang keduanya ini akan mempengaruhi baik kontraktilitas yang meningkat, denyut jantung yang bertambah akibat dari pacuan sistem saraf simpatis, sementara terjadinya ketidakseimbangan pada renin, angiotensin, dan aldosteron sistem ini akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Hal ini akan meningkatkan resistensi perifer, sehingga hasil akhirnya adalah perkalian antara resistensi perifer dan curah jantung yang meningkat akan meningkatkan tekanan darah. Maka oleh karena itu tidak boleh dilupakan peran dari sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Sistem ini menjadi titik tangkap dari pengontrolan tekanan darah dengan menggunakan berbagai obat. Kita lihat di sini bagaimana RAA sistem ini bekerja. Dimulai dengan adanya tekanan darah yang rendah yang akan memicu pada ginjal mengeluarkan renin. Di dalam tubuh terdapat angiotensinogen atau senyawa calon dari angiotensin. Angiotensinogen dengan adanya renin yang dikeluarkan oleh ginjal, dia akan berubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 dengan adanya enzim angiotensin enzim, ya, ini akan berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 akan mempengaruhi pituitary gland atau kelenjar pituitary untuk melepaskan vasopressin, akan mempengaruhi adrenal korteks pada ginjal untuk mensekresi aldosteron,
kedua hal ini akan juga mempengaruhi ginjal untuk meningkatkan volume darah. Sementara itu angiotensin 2 pada arteriol akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi yang akan menyebabkan peningkatan resistensi. Kedua hal ini, peningkatan blood volume maupun peningkatan resistensi arteriol, akan meningkatkan peningkatan tekanan darah. Jadi kalau kita lihat, ini adalah akibat dari feedback regulasi yang diawali dengan tekanan darah yang rendah. Di manakah obat-obat ini akan bekerja? Tadi saya sebutkan bahwa RAA ini penting. Maka di sini akan kita lihat ada yang namanya ACI, angiotensin enzim inhibitor atau ACI. Di sini bekerjanya pada enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Jangan lupa di angiotensin ini juga ada berperan angiotensin reseptor. ARB adalah obat-obat yang bekerja pada reseptor angiotensin ini. Jadi bukan pada enzimnya tapi reseptornya. Dari manakah angiotensin converting enzim disekresi? Dari paru-paru. Jangan lupa adanya peningkatan volume pada ginjal ini juga bisa dikurangi dengan adanya diuretik untuk bisa menormalkan tekanan darah. Agar kita bisa memberikan pelayanan pada hipertensi secara maksimal, maka jangan lupa bahwa ada alasan-alasan yang membuat penderita tidak patuh minum obat, ya, atau tidak minum obat. Padahal seseorang yang mengalami hipertensi ini sangat mungkin bahwa dia akan banyak menggunakan obat atau obat ini digunakan setidaknya selama dirinya mulai terdiagnosis hingga sepanjang hidupnya. Oleh karena itu alasan penderita hipertensi ini tidak minum obat menjadi hal yang penting, karena tugas seorang apoteker juga membantu pasien untuk meningkatkan kepatuhan obat dengan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau kita lihat alasan penderita hipertensi tidak minum obat itu apa? Menurut Riskesdas 2013 yang terbanyak adalah penderita hipertensi merasa sehat. Padahal ini adalah sehat menurut pasien, belum tentu telah tercapai target tekanan darahnya. Kemudian kunjungan yang tidak teratur ke Fasiankes, padahal tadi disebut dalam Prolanis namanya pengendalian penyakit kronis ini adalah kegiatan yang sifatnya adalah terintegrasi, kemudian melibatkan peserta secara aktif. Oleh karena itu kunjungan ke fasilitas kesehatan ini tentunya menjadi sebuah dasar ya yang penting ditekankan kepada pasien. Kita juga tidak lupa dan tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat juga suka menggunakan obat tradisional. Sepanjang menggunakan obat tradisional itu bisa kita buatkan regimen yang tidak mengganggu pasien dalam menggunakan obat antihipertensi atau diatur, tentunya masih memungkinkan. Tetapi jangan sampai orang yang seharusnya sudah secara rutin mengkonsumsi obat-obat antihipertensi ini melupakan untuk minum obat antihipertensinya gara-gara lebih merasa mantap atau merasa lebih manjur menggunakan obat tradisional. Padahal kita tahu bahwa obat tradisional itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa memberikan efeknya. Jangan-jangan juga malah terjadi interaksi obat. Oleh karena itu dalam memberikan informasi, edukasi, dan komunikasi kepada pasien sebagai seorang apoteker kita harus tahu persis. Kita tidak bisa menutup mata. Karena apa? Kita ingin memberikan terapi yang terbaik untuk pasien. Apa yang sudah diresepkan oleh
teman-teman dokter itu dapat dijalankan oleh pasien secara berkesinambungan karena ini adalah penyakit sifatnya kronis. Kalau yang lain bisa jadi menggunakan terapi yang lain, bisa jadi ini tidak mesti obat, kemudian lupa minum obat. Kalau tidak mampu membeli obat, rasanya sekarang di era BPJS ini tidak mungkin. Atau efek samping. Nah, ini efek samping juga harus kita kelola, harus kita berikan edukasi kepada masyarakat. Jangan-jangan efek sampingnya sebenarnya masih bisa ditolerir dan tidak perlu menggagalkan pasien dalam mengkonsumsi obat secara teratur. Oleh karena itu nanti dalam soal-soal uji kompetensi apoteker Indonesia, kita juga akan ditanya terkait dengan kemungkinan efek samping apa yang harus disampaikan kepada pasien yang tentu saja tidak harus membuat pasien panik, tidak harus membuat pasien menghentikan obatnya, tetapi tentunya efek samping ini harus diinformasikan secara jelas. Tetapi jika memang efek samping yang terjadi ini cukup mengganggu pasien, bahkan mungkin akan memperparah kondisi pasien, tentunya pasien kita sarankan untuk kembali ke dokter yang merawat untuk bisa dipilihkan obat yang sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian yang terakhir, obat hipertensi tidak tersedia di Fasiankes. Tampaknya ini kan kecil sekali ya. Harus kita ingat bahwa usia pasien ya di Indonesia ini pada Riskesdas 2013 kita jangan menganggap bahwa kita masih muda, umurnya masih 30-an, nggak mungkin terkena. Ternyata tidak seperti itu, karena kalau kita lihat di sini 24% pasien hipertensi ini berada pada usia 31 hingga 44 tahun. Sementara yang di umur 45 sampai 54 tahun 30%-an dan sisanya 40%-an ini 55 sampai 64 tahun. Artinya sebenarnya mirip gitu ya, hampir rata. Bukan berarti bahwa seseorang yang usianya 30-an tahun bisa dengan seenaknya tanpa memperhatikan kesehatannya. Karena apa? Hipertensi ini adalah silent killer. Jadi harus kita kelola dengan baik. Dalam memberikan terapi pada hipertensi, faktor yang tidak kalah harus dipertimbangkan adalah yang namanya faktor risiko kardiovaskuler pada pasien hipertensi. Pada Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, yaitu khususnya pada konsensus penata laksanaan hipertensi tahun 2013 dan diperbarui pada 2019, ini karakteristik yang ada yang menjadi faktor risiko untuk nanti menentukan ringan, sedang, atau berat untuk memulai terapi ini penting kita ketahui. Salah satunya adalah jenis kelamin. Ternyata laki-laki memiliki risiko jauh lebih besar dibanding perempuan. Faktor usia, tadi kita tahu bahwa usia 31 tahun saja sudah dapat terjadi. Merokok, baik saat ini atau riwayat merokok, kadar kolesterol total dan HDL, kadar asam urat, kondisi diabetes, obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian jangan lupa riwayat keluarga memiliki penyakit-penyakit kardiovaskuler secara dini. Contohnya pada laki-laki usia kurang dari 55 tahun atau perempuan kurang dari 65 tahun. Ini dianggap sebagai gangguan kardiovaskuler pada usia yang dianggap masih dini. Kemudian riwayat keluarga atau orang tua dengan onset dini hipertensi. Nah, ini harus kita perhatikan. Maka ini tadi adalah faktor genetik yang tidak bisa diubah. Atau juga pada perempuan dengan menopause onset dini atau pola hidup yang mager ya, kalau anak sekarang bilang ya, malas gerak atau inaktif. Itu juga menjadi faktor risiko, ditambah dengan faktor psikososial dan sosioekonomi. Kalau psikososial tadi kita lihat atau faktor stres ada pengaruhnya pada pada pacuan saraf simpatis. Nah, kemudian kalau kita lihat tentang klasifikasi risiko tadi akan menentukan kapankah kita bisa memberikan obat, menginisiasi obat. Contoh di sini
tadi faktor resiko yang ada jenis kelamin, usia, riwayat keluarga. Nah, ini akan menentukan kapankah kita bisa memberikan obat atau tidak. Contohnya, walaupun seseorang itu tidak ada komplikasi, tidak ada penyakit lain, tetapi kalau ada faktor resikonya itu bahkan lebih dari 3 faktor resiko yang kita sebutkan tadi di depan, bisa jadi dia akan sudah menjadi faktor resiko yang sedang atau tinggi jika mengalami tekanan darah sistoliknya sudah di atas 140 dan sampai 159. Sementara yang diastoliknya 90 sampai 99. Ditambah kalau semakin tinggi, resikonya juga akan semakin tinggi gitu ya. Apalagi kalau sudah ada organ damage gitu ya, atau penyakit ginjal kronik, apalagi sudah stage atau derajat 3, bisa ditambah dengan diabetes mellitus. Tanpa kerusakan organ pun ini sudah masuk ke resiko yang bisa jadi sedang atau tinggi hingga resiko tinggi. Sementara kalau sudah ada cardiovascular disease, penyakit ginjal kronik, sudah derajatnya lebih dari 4, kemudian ada DM dengan kerusakan organ. Nah, ini pada tekanan darah yang berapapun, baik yang masih normal tinggi saja, ya sekitar 130 sampai 139 untuk sistolik dan diastoliknya adalah 85 sampai 89, ini resikonya sudah sangat tinggi. Jangan lupa di setiap tata laksana hipertensi itu selalu ada yang namanya ini modifikasi gaya hidup dengan yang namanya DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension. Jadi cara kita makan sehari-hari untuk menghindari atau menghentikan terjadinya hipertensi. Bisa dipilih 1 dari 3. Misalnya, untuk bahan makanan kita bisa menggunakan biji-bijian atau whole grains, ya, porsi hariannya misalnya kan 7 sampai 8 penukar, dan ini bisa digunakan salah satu, apakah 1 lembar roti atau setengah gelas sereal kering atau setengah gelas nasi, pasta atau sereal dan serat. Itu sekali makan misalnya. Jadi nanti setiap makan sekitar ini. Pilih salah satu, bukan 3-3-nya. Sayuran juga sama, buah dan jus juga sama, sekitar 4 sampai 5 penukar atau porsi. Ya, ini untuk asupan makanan berdasarkan 2000 kilokalori per hari ya, yang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Germas. Sayuran itu 1 gelas sayuran berdaun atau mentah itu ya, atau setengah gelas sayuran matang, atau 3/4 gelas jus sayuran kalau mau di jus, tetapi jangan menggunakan gula. Buah dan jus juga sama, bisa 1 potong sedang buah segar, padahal butuhnya 5 porsi, berarti bisa jadi 5 potong misalnya. 1/4 gelas buah kering, setengah mangkok buah segar atau buah frozen atau buah kaleng. Tapi hati-hati kalau buah kaleng biasanya banyak gulanya juga, jadi disarankan untuk jangan yang banyak gulanya. Atau 3/4 gelas jus buah juga sama, jangan menambahkan gula pada jus buah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pedoman pengobatan menurut European Society ini ada resiko yang menjadi dasar, tetapi intervensi gaya hidup yang kita sebut tadi yang namanya DASH itu tadi tetap menjadi pedoman dasar. Pada resiko apapun harus diberikan intervensi gaya hidup, baik DASH dari sisi makanan maupun dari sisi olahraga, itu juga nanti harus tetap dilakukan. Ditambah dengan obat ini sebagai tambahan, jangan lupa tergantung faktor resikonya dari kardiovaskular yang tadi sudah kita nilai apakah rendah atau sedang ataukah tinggi. Pedoman pada European ini pada yang resiko rendah atau sedang
ini bisa menggunakan obat tunggal dosis rendah. Jika dengan obat yang tunggal dosis rendah kok masih belum mencapai target, maka bisa menggunakan tetap obat yang sama tadi tetapi dengan dosis yang maksimal. Contohnya pada captopril tadi awal menggunakan 12,5 karena tidak terkontrol maka bisa menjadi 25. Atau bisa jadi dosis obatnya tetap rendah gitu ya. Tetapi dikombinasikan. Tadi sudah ada captoprilnya tinggal ditambahkan dengan yang lain. Atau ganti obat lain sama sekali tetapi dosisnya masih rendah. Ini untuk kategori rendah atau sedang. Tetapi kalau sudah mulai tinggi, ini bisa langsung kombinasi 2 obat, tapi ingat selalu start low. Tetap dosisnya rendah, tidak bisa langsung tinggi. Kalau ini tidak terkontrol, barulah tadi yang sudah 2 ini menjadi ditambah obat 1 lagi misalnya. Jadi 3 tetapi dosis tetap rendah. Atau tetap yang 2 ini tanpa menambah obat lain, jadi kombinasi tetap 2 tetapi dengan dosis yang maksimal. Jadi selalu kita melihat dosis dan juga pilihan terapi. Karena apa? Kita ingin memberikan yang terbaik pada pasien. Ini kalau kita lihat alur panduan inisiasi terapi obat. Tadi gaya hidup pada level apapun tetap harus diberikan ya, mulai dari makan dan olahraga. Tetapi inisiasi obat itu bisa dilakukan pada yang risiko sangat tinggi ya. Tadi sudah ya. Atau sangat tinggi dengan penyakit-penyakit kardiovaskuler, dengan penyakit ginjal atau ada yang organ damage ya, hipertensi dengan organ damage ya. Pada kondisi hipertensi derajat 1, kalau derajat 2 mesti bisa langsung tadi ya, intervensi gaya hidup tetap, inisiasi obat segera pada semua pasien, tidak harus melihat tadi faktor resikonya. Kalau sudah tinggi sekali derajat 3, ini juga tanpa melihat faktor resiko tadi bisa langsung dilakukan inisiasi obat. Selain jelas ada intervensi gaya hidup tadi. Itu versi European. Sekarang kalau dengan JNC 8. JNC 8 ini biasanya tidak membedakan antara pada tekanan darah yang berapa itu ya, tetapi lebih kepada faktor usia ya, pada populasi yang general artinya tanpa komplikasi baik diabetes maupun gagal ginjal. Ini yang diperhatikan adalah faktor usia. Selain usia juga karena di Amerika ada banyak ras, maka mereka membedakan antara Afro-American dan non-Afro-American, artinya bisa jadi di sini adalah seperti kita ini Asia atau Mongoloid, kemudian Caucasian ya, yang bule-bule itu, atau juga yang Hispanik dari Amerika Latin misalnya, itu termasuk yang non-Afro-Amerika karena respon terhadap obatnya ternyata sangat berbeda. Maka kalau kita lihat untuk JNC 8 itu kuncinya adalah ada atau tidaknya komplikasi. Kalau dia adalah tanpa komplikasi, tanpa diabetes, tanpa gagal ginjal, maka dipakai yang di sini. Tergantung umur kurang dari 60, itu kurang dari 100 targetnya ya. Target itu nanti juga akan kita bahas target yang berbeda pada European. Kalau pada JNC 8 target terkait dengan umur gitu ya. Tetapi juga terkait dengan komplikasi. Kalau kita lihat di sini untuk yang non-afro bisa menggunakan ini bisa tunggal atau kombinasi. Tapi kalau kita lihat memang muncul di sini adalah diuretik ya. Diuretik biasanya yang pertama digunakan, tapi bisa juga dengan ACI atau ARB atau dengan kalsium antagonis atau kalsium channel blocker. Tapi sendirian ya, atau kombinasi tergantung tadi. Tidak dikatakan bahwa pasien yang tua prefer untuk menggunakan yang tunggal karena di European nanti
akan ada rekomendasi bahwa untuk pasien yang usia lansia itu lebih baik menggunakan yang tunggal. Nah, untuk yang Afroamerika ini hanya digunakan thiazid atau kalsium antagonis atau kalsium channel blocker, tidak menggunakan ACI atau ARB karena responnya yang tidak begitu bagus ya. Nanti kalau ternyata belum terkontrol, masih seperti yang tadi, selalu kita ke bawahnya, maximize ya first drug-nya gitu ya, sebelum menambahkan yang kedua. Artinya main di dosis dulu, dosisnya yang optimal atau maksimal dulu, baru ditambah obat yang kedua. Sama bedanya di sini bahwa pada yang ada diabetes walaupun tanpa gagal ginjal, atau yang ini ya, atau yang gagal ginjal tanpa diabetes ya, kalau targetnya adalah sama itu ya, tetapi pemilihannya itu berbeda karena pada yang ini Afro aja itu tetap belum menggunakan ACI atau ARB. Tetapi kalau kita lihat pada pasien dengan gangguan gagal ginjal kronis ini ya, semua ras ini mulai main dengan ACI atau ARB, baik sendirian atau kombinasi dengan kelas yang lain, golongan yang lain, bukan ACI ditambahkan ARB, karena dua anak ini sudah ada tulisannya don't use ACI or ARB in combination, tidak boleh ACI dan ARB ini dikombinasikan karena nanti akan menimbulkan berbagai efek samping yang malah akan memperberat kondisi pasien. Artinya bahwa kalau sudah ada gagal ginjal, barulah menggunakan ACI atau ARB yang bersifat sebagai nefroprotektif. Sementara kalau diabetes aja untuk yang Afroamerika ini masih belum diberi. Nah, berapa sih tadi selalu kita sebut, pada kondisi apapun yang namanya gaya hidup itu harus dilakukan untuk intervensi. Karena apa? Banyak penelitian menyatakan bahwa intervensi pada modifikasi gaya hidup ini ternyata mampu menurunkan tekanan darah lumayan besar. Kalau adik-adik lihat di sini, kok angkanya hanya 5, hanya 4, ini sudah lumayan gitu ya, karena untuk menurunkan tekanan darah itu tidak mudah gitu. Maka di sini kita lihat mengurangi natrium sekitar berapa? Kira-kira 1,8 gram per hari saja ini sudah cukup ya, menurunkan tekanan darah sistolik lumayan cukup besar, 5, diastoliknya 2,7, hampir separuhnya. Begitu pula dengan menurunkan berat badan, 1 kg saja sudah mampu menurunkan ya, walaupun nggak terlalu banyak, yaitu sekitar 1 ya, sistol dan diastolnya 0,9. Jadi mestinya ini tetap bersama-sama, tidak hanya menurunkan berat badan, tetapi asupan natrium juga jauh lebih penting. Begitu pula dengan aerobik, 120 sampai 150 menit per minggu. Kalau dilakukan 5 kali berarti kira-kira 30 menit ya, 30 menit sekali olahraga aerobik bisa sekitar berapa? 4 sampai 5 kali per minggu. Ini mampu menurunkan mirip dengan natrium tadi ya, 4,9 untuk sistolnya dan diastolnya 3,7. Pola makan ya, yang tadi diet untuk stop hypertension tadi, yang tadi dengan menggunakan berapa jumlah karbohidratnya, berapa jumlah sayur dan buahnya, ini ternyata mampu menurunkan lumayan besar gitu ya, 11,4 untuk sistolik dan 5,5 untuk diastol. Maka memang seharusnya ini semua dilakukan, mengurangi natrium iya, menurunkan berat badan iya, aerobik tidak lupa, pola makan mengikuti untuk stop hypertension itu. Nah, harapannya mestinya bisa turun lumayan banyak gitu ya. Tapi artinya harus semuanya ini dilakukan, tidak hanya salah satu. Nah, selain itu tadi saya cerita bahwa pada
perhimpunan dokter hipertensi yang menggunakan ini dari European Society of Hypertension and Cardiology. Ini ternyata kalau kita lihat terapi yang awal itu sudah bisa menggunakan kombinasi. Ini tanpa komplikasi sudah bisa menggunakan kombinasi. Artinya semakin ke sini gitu ya, semakin ke depan ternyata bisa langsung menggunakan kombinasi apa saja, bisa ACI plus CCB misalnya ya, atau ARB plus CCB, atau ACI dengan diuretik, atau ARB dengan diuretik. Kalau ternyata belum berhasil, maka bisa ditambahkan kombinasinya, tetapi dapat juga menggunakan tadi, mengoptimalkan dua kombinasi ini tapi dengan dosis yang maksimal. Dan ini tadi saya ingatkan bahwa untuk usia yang sangat tua itu disarankan menggunakan yang tunggal itu. Kalau hipertensi sudah sampai kombinasi 3 obat tetapi kok belum berhasil, maka disebut sebagai hipertensi yang resisten. Maka bisa ditambahkan spironolakton atau diuretik lain, atau dengan yang kelas yang lain ya, alpha blocker atau beta blocker. Karena di atas ini kan belum main dengan beta blocker, diuretik gitu. Artinya bahwa bisa digunakan kombinasi. Tetapi perlu diingat bahwa beta blocker ini jika ada indikasi seperti gagal jantung, angina, pasca miokard infark, fibrilasi atrium, atau perempuan muda yang merencanakan kehamilan, maka beta blocker ini lebih disukai karena tadi ada kaitannya dengan gangguan-gangguan pada jantung dan juga pada seorang wanita yang menginginkan kehamilan, di mana pemberian ACI atau ARB ini sebenarnya kan pada kehamilan kategorinya adalah D gitu ya, sehingga ditahan gitu ya, jangan memberikan ACI atau ARB. Selain itu ya, target selain pemilihan obat, nanti adik-adik akan ditanya tentang target terapi pada uji kompetensi apoteker Indonesia, yaitu berapakah target terapi atau tekanan darah yang diinginkan terkait dengan berbagai komplikasi yang terjadi. Pada yang tanpa komplikasi, kalau kita lihat pada European ini memasang hampir mirip, tanpa komplikasi, dengan HT dan ada DM-nya, penyakit kardiovaskuler maupun stroke atau TIA itu mirip, sekitar 120 sampai 130 sistolik dan 70 sampai 80 untuk diastoliknya. Tetapi yang berbeda hanya pada hipertensi dengan komplikasi penyakit ginjal kronis, yaitu 100 agak tinggi ya, 130 sampai 140. Nah, sementara pada JNC ini kalau kita lihat tadi memang berdasarkan pada usia. Pada usia yang lebih tua bisa targetnya itu lebih tinggi karena memang sudah tidak mudah untuk untuk mencapai target yang lebih rendah lagi. Ini berbeda ya, jadi 140/90 kalau yang lebih muda, yang lebih tua bisa 150/90. Sementara untuk yang diabetes ini akan jauh lebih rendah lagi, tetapi kalau kita lihat sebenarnya hampir mirip dengan European, 130/80 atau 100 kurang dari 130/80. Sementara untuk yang dengan gagal ginjal di sini kalau di European itu secara jelas jadi tidak boleh kurang dari 130, tapi kalau yang JNC 8 ini masih bilang kurang dari 140 dan sangat mungkin masih kurang dari 130, tetapi kalau yang di European ini lebih realistis, jadi 130 sampai 140.
Selain tadi, kapan memberikan obat, kapan inisiasi obat tanpa melupakan perubahan atau intervensi gaya hidup, juga pada saat sudah diberikan obat, tugas seorang apoteker juga memberikan edukasi ya terkait ini ya. Apakah ada kontraindikasi pada pemberian obat antihipertensi? Jika kita nanti menjadi mitra dari tenaga kesehatan yang lain yaitu dokter jika kita melakukan visit bersama untuk pasien. Jadi seorang apoteker harus ingat bahwa ada faktor-faktor yang menjadi kontraindikasi di mana tidak bisa memberikan obat itu ya secara absolut karena tidak dianjurkan atau masih sifatnya adalah relatif. Kontraindikasi ini diberikan agar tidak memberikan penyulit bagi pasien. Contohnya adalah diuretik di sini, apapun diuretiknya, apakah thiazid, apakah furosemid, apakah juga spironolakton. Semua diuretik ini memiliki efek samping meningkatkan kadar asam urat. Oleh karena itu, seseorang atau pasien yang sudah memiliki gangguan gout maka secara absolut tidak diberikan diuretik ya. Beta blocker khususnya yang asma untuk beta blocker yang non spesifik yaitu propranolol, sementara untuk yang spesifik masih bisa diberikan. Sementara kalsium channel blocker ada 2, dihidropiridin tidak ada masalah, yang absolut tidak ada, tetapi yang non dihidropiridin ini kan yang terkait dengan fungsi dari jantung ya, enggak, kalau di sini kan pembuluh darah, di sini jantung, sehingga ada yang gangguan-gangguan misalnya gangguan ventrikel kiri berat ini tidak bisa diberikan dengan non dihidropiridin. Tetapi jangan lupa juga kalau seseorang konstipasi mungkin juga perlu diperhitungkan jika akan mendapatkan kalsium channel blocker yang non dihidropiridin. Walaupun ini bukan kontraindikasi yang absolut. Atau yang tadi bradikardi ini juga tidak bisa, ini yang absolut tidak bisa menggunakan non dihidropiridin. Bagaimana dengan ACI dan ARB? ACI dan ARB tadi dikenal kategorinya adalah D, maka kontraindikasi absolutnya adalah kehamilan. Kalau nanti ada pasien yang hamil kemudian mengalami hipertensi maka tidak akan diberikan ACI atau ARB karena akan bersifat teratogenik. Pasien tadi kita nyatakan ACI maupun ARB punya efek samping terjadinya peningkatan kadar kalium darah. Maka pasien-pasien hiperkalemi dengan kadar kalium di atas 5,5 tidak bisa diberikan ACI atau ARB. Begitu pula pada pasien stenosis arteri renalis yang bilateral. Nah, kalau tadi adalah kontraindikasi absolut untuk menjaga agar dalam pemberian terapi dengan kepada pasien, seorang apoteker bisa bekerja sama dengan dokter, melakukan visit terintegrasi, mengingatkan untuk tidak memberikan obat terkait dengan kontraindikasi absolut. Jangan lupa juga bahwa pada saat melakukan monitoring kepada pasien, entah pasien rawat inap atau rawat jalan, maka seorang apoteker harus tidak lupa dengan yang namanya efek samping obat. Bahkan pada saat pasien sedang di apotek, mungkin pertama kali mengalami hipertensi, membawa resep dari dokter, maka seorang apoteker tidak boleh melupakan untuk memberikan konseling terkait potensi efek samping yang mungkin akan dialami oleh pasien dan apa yang harus dilakukan oleh pasien jika pasien mengalami efek samping tersebut. Apakah cukup dengan dihentikan obatnya ataukah pasien harus kembali kepada dokter karena memang obat ini selamanya akan muncul efek samping yang merugikan pasien. Tapi harus diingat bahwa untuk menghentikan obat juga
tidak disarankan. Karena apa? Seseorang yang menderita hipertensi ini harus dalam terapi hipertensi secara terus-menerus. Maka tadi dalam terjadinya efek samping ini yang penting adalah mengenali efek samping itu dan kembali kepada dokter untuk menyampaikan. Tidak takut untuk menyampaikan agar dokter bisa memberikan pilihan terapi yang paling tepat untuk kondisi pasien. Yang paling sering terjadi adalah pada ACE inhibitor, khususnya captopril, karena terjadi sekresi bradikinin yang cukup banyak, maka pasien akan mengalami batuk. Kalau hiperkalemi jelas ya, pada ARB dan AC ini hiperkalemi harus dimonitor. Ya, walaupun dinyatakan pada ARB ini terjadinya hiperkalemi ini lebih jarang terjadi, tetapi tetap harus kita lakukan monitoring. Bagaimana dengan kalsium channel blocker? Antara dihidropiridin dan non-dihidropiridin ternyata berbeda ya, berbeda walaupun juga ada yang sama-sama menyebabkan sakit kepala karena ada vasodilator ya. Tetapi yang berbeda jelas pada dihidropiridin, jadi ada nifedipin, amlodipin ya, atau kalau yang injeksi adalah nikardipin, sangat mungkin terjadi edema pedis atau udem di kaki. Nah, nanti harus dilaporkan kepada dokter. Kemudian untuk yang non-dihidropiridin tadi kita nyatakan adalah konstipasi, kalau itu adalah yang verapamil. Diuretik tadi sudah kita sampaikan terjadinya hiperurisemia. Tetapi juga jangan lupa bahwa memang kalau sering berkemih ini kan memang sudah cara kerjanya diuretik. Maka biasanya diuretik ini diberikan pada saat pasien tidak tidur atau bukan waktu tidur, karena jangan sampai mengganggu sehingga pasien malah akan mengalami stres dan terjadi peningkatan tekanan darahnya itu ya. Jadi maka sebaiknya diuretik diberikan saat pasien terjaga. Jangan lupa juga diuretik juga akan mempengaruhi kadar glukosa darah, terjadi hiperglikemi, juga hiperlipidemi, dan yang tak kalah membahayakan itu yang harus disampaikan ke pasien adalah baik diuretik maupun yang ini ya sentral alfa agonis adanya disfungsi seksual. Jadi ini harus disampaikan. Kemudian yang sentral juga terjadi efek sedasi, mulut kering, jadi ada sifat seperti kolinergik ya, mulut kering. Kemudian yang alfa blocker itu mirip dengan yang dihidropiridin, ada edema di pedis, tapi juga yang jauh lebih penting adalah hipotensi ortostatik. Jangan sampai nanti pasien sampai jatuh gitu ya. Beta blocker, nih ada bronkospasme khususnya untuk yang non-spesifik. Tapi juga ada mirip dengan diuretik, ada hiperglikemi dan disfungsi seksual. Jadi diuretik dan beta blocker harus dimonitor baik hiperglikemi maupun disfungsi seksualnya. Nah, tadi untuk pemberian antihipertensi yang mudah itu ya, tadi terkait dengan adakah faktor kontraindikasi absolut, maka di sini akan kita lihat di tabel ini antara ESH dan JNC8 mungkin ada perbedaan. Kalau tadi kita nyatakan memang di JNC8 itu tiazid bisa sudah langsung masuk sendirian gitu ya. Tetapi kalau yang di ESH, ESC sekarang disarankan tidak sendiri tetapi berdua gitu ya. Tadi sudah kita bahas juga tentang yang Afroamerika. Kemudian pada usia lanjut tadi saya nyatakan ESH, ESC itu diinginkan yang tunggal itu ya. Sementara JNC8 itu sama dengan yang tanpa komplikasi, jadi tunggal atau kombinasi sudah bisa. Sementara yang penting lagi kalau ada diabetes mellitus itu ya. Tadi kalau pada JNC8 DM pada yang black itu kan belum masuk ACI ARB, masuk pada saat sudah ada gagal ginjal gitu ya. Tapi kalau yang non Afroamerika bisa menggunakan ACI atau
ARB. Jadi intinya pada pasien diabetes mellitus kemungkinan sudah mengalami nefropati, maka bisa digunakan ACI atau ARB yang punya sifat sebagai nefroprotektif. Begitu pula pada penyakit ginjal kronis, gunakannya adalah ACI atau ARB. Ini bisa tunggal maupun kombinasi dengan kelas yang lain, bukan ACI ditambah dengan ARB, tetapi ACI dengan yang lain atau ARB dengan yang lain. Yang penting lagi adalah jika pasien memiliki gangguan-gangguan terkait jantung, apakah pasca infak miokard, apakah gagal jantung kongestif, ataukah takiaritmia atau fibrilasi, dan juga angina pectoris, maka di sini kita ingat pasti beta blocker ini bisa digunakan semua pada kasus-kasus yang terkait dengan jantung. Sedangkan pasca stroke, kalau ESH bisa menggunakan yang manapun, tetapi pada JNC8 di sini dinyatakan hanya menggunakan thiazid atau ACI pada pasca stroke. Ini juga pada hipertensi dengan gangguan ginjal itu ya. Tadi selalu dengan yang nefroprotektif itu ya. Sedangkan pada fibrilasi atrium tadi kita sampaikan menggunakan BB ya, beta blocker. Tetapi di sini dinyatakan kalau kombinasi rutin antara beta blocker dan kalsium channel blocker yang non dihidropyridin, verapamil atau diltiazem itu tidak direkomendasikan karena ada risiko penurunan denyut jantung yang bermakna. Kemudian bagaimana kondisi hipertensi emergensi, karena ini memerlukan penurunan tekanan darah secara segera itu ya, maka biasanya digunakan nicardipin karena ini adalah obat dengan T setengahnya sangat pendek gitu ya, sehingga segera bisa memberikan efeknya itu ya. Alternatifnya jika tidak ada bisa menggunakan nitrogliserin atau klonidin atau di sini dengan diltiazem. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya, pada hipertensi emergensi yang lain juga sama, bisa menggunakan nitrogliserin, nicardipin, diltiazem. Bagaimana dengan ini yang sering muncul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan uji kompetensi apoteker Indonesia, yaitu preeklamsi dan eklamsi pada ibu hamil. Ini bisa menggunakan nicardipin ya, injeksi nicardipin, labetalol belum ada di Indonesia, dan untuk kejangnya dengan injeksi magnesium sulfat. Dan tentunya bisa dipertimbangkan adanya persalinan yang dipercepat. Nanti akan kita bahas lebih banyak hipertensi dalam kehamilan dalam hal ini. Kalau kita lihat ini ya, apa sih yang menyebabkan seorang wanita ini bisa mengalami kematian? Memang yang terbanyak adalah pre-existing medical condition. Jadi bisa jadi apakah diabetes, apakah obesity, apakah juga gangguan infeksi yang lain. Tetapi jangan lupa bahwa di sini ada pregnancy induced high blood pressure. Jadi ada hipertensi gestasional ya, yang juga mengancam jiwa. Maka harus kita lakukan tata laksana terapi yang betul gitu ya. Sebelum itu kita tentunya harus mengingat yang namanya klasifikasi hipertensi dalam kehamilan berdasarkan tekanan darah ada, yaitu yang ringan ini 140 sampai 159 dan diastolnya 90 sampai 109. Sedangkan di atas itu, di atas 160 atau sama dengan 160 dan 110 ini sudah tergolong berat. Itu kalau dari sisi tekanan darah. Sementara dari sejarahnya bisa diklasifikasikan menjadi hipertensi kronik atau pre-existing hypertension. Artinya sebelum kehamilan itu sebenarnya sudah mengalami hipertensi, atau sebelum minggu ke-20 kehamilan itu ya, ini sudah terjadi hipertensi disertai dengan protein urea misalnya, atau yang disebut dengan hipertensi gestasional, artinya memang terjadi setelah minggu ke-20 kehamilan dan biasanya itu membaik dalam 6 minggu pasca persalinan. Artinya pada saat sudah melahirkan ini mestinya
sudah tidak mengalami hipertensi lagi. Sementara di sini bedanya untuk hipertensi kronik atau pre-existing hypertension pada kehamilan ini 6 minggu pasca persalinan pun ini masih terjadi hipertensi, bahkan bisa jadi disertai dengan protein urea. Itu bedanya. Mirip dengan pada diabetes gestasional. Bagaimana penata kelaksanaan hipertensi pada kehamilan? Ini ya. Pilihan obatnya menggunakan metil dopa. Kalau yang labetalol belum ada di sini, atau dengan kalsium channel blocker itu tadi, nicardipin, nifedipin itu ya. Kemudian diingat jangan sampai ibu yang hamil ini mendapatkan ACI atau ARB gitu ya, karena jelas ini kategorinya D, jadi tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Pada kasus keadaan gawat darurat, ini mestinya tetap rawat inap. Kemudian pada preeklamsi dengan edema paru bisa diberikan nitrogliserin intravena ya. Atau pada hipertensi gestasional atau preeklamsi ringan, ini tadi dinyatakan bahwa bisa dilakukan persalinan yang dipercepat, misalnya 37 minggu gitu ya. Apalagi yang ada gangguan penglihatan ataupun gangguan hemostasis. Nah, itu harus direkomendasikan percepatan persalinan. Selanjutnya kita juga akan melihat hipertensi pada stroke atau TIA. Nah, pada blueprint uji kompetensi apoteker Indonesia yang dicantumkan di sana adalah stroke hemoragi, bukan stroke stroke iskemi, bukan stroke hemoragi. Tetapi sangat mungkin adik-adik juga akan ditanya tentang stroke hemoragi ya, terkait dengan penurunan tekanan darahnya ini gitu ya. Dan apakah yang bisa digunakan? Kalau tadi pada ESH itu kan bisa digunakan yang manapun gitu ya. Kalau pada JNC tadi digunakannya adalah ACI atau diuretik gitu ya. Tetapi kalau di sini pada kondisi pasien masih dirawat, tentunya dibutuhkan yang obat intravena, misalnya nicardipin itu ya, atau diltiazem dalam 1 jam pertama. Nah, ini yang di UKI adalah stroke iskemi ya. Pada stroke iskemi yang akut ini ya tergantung apakah pasien akan diberikan trombolisis ya. Kalau pada pasien yang akan diberikan trombolisis, maka tekanan darahnya harus diturunkan dahulu kurang dari 185, sistolik, diastoliknya kurang dari 110 dan dipertahankan kondisinya mirip ini ya pada 20 jam pasca trombolisis. Sementara untuk yang tidak mendapat trombolisis dan tidak ditemukan komorbid lain, bila tekanan darahnya di atas 220, maka harus diturunkan 15%-nya dalam 24 jam pertama. Kapan inisiasi untuk konsumsi obat antihipertensi? Nah, inisiasi dan konsumsi obat antihipertensi kembali diberikan dalam perawatan pada sekitar 72 jam bila tekanan darahnya masih di atas 140/90 tapi dengan kondisi yang klinis neurologisnya stabil, yaitu stroke iskemi. Dan juga dinyatakan bahwa untuk prevensi stroke berulang ini bisa diberikan obat antihipertensi ya pada tekanan darahnya yang masih di atas 140/90. Selain itu ya, jadi pada beberapa hari lebih dari 72 jam pasca stroke itu ya diberikan. Itu tadi mirip dengan yang tadi. Bagaimana dampak modifikasi gaya hidup gitu ya terhadap tekanan darah? Tadi kan sudah ada dampaknya, ternyata cukup besar, tetapi kita ingin melihat juga terhadap mortalitas, khususnya di sini pada stroke dan chronic heart disease ya. Ini kita lihat bahwa ternyata tadi contohnya kalau
penurunan konsumsi atau asupan natrium itu kan bisa menurunkan sekitar 5 gitu ya, sekitar 5 tekanan darah sistoliknya. Ternyata 5 ini lumayan bisa menurunkan mortalitas kalau pada stroke sekitar 14%, pada chronic heart disease bisa 9%, jadi sekitar 10%-an gitu ya. Berarti apa? Penurunan tekanan darah ini memang harus dilakukan dan memang tidak mudah karena ternyata turun 2 saja sudah ini ya sekitar 5 mungkin ya 5% menurunkan mortalitas. Kalau ingin lebih baik memang menurunkan sekitar 5 atau lebih banyak lagi karena apa? Begitu akan lebih banyak diturunkan tekanan darahnya tetapi juga harus tetap memperhatikan batas itu ya, maka akan menurunkan mortalitas pasien. Demikian. Semoga bisa membuka wawasan dan memudahkan para mahasiswa dalam menyiapkan diri pada uji kompetensi apoteker Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.